You call me on the telephone, you feel so far away. You tell me to come over, there's some games you wanna play. I'm walking to your house, nobody's home, just me and you and you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan menjelaskan bagaimana cara membaca kode ban di mobil dengan baik dan benar. Ayo ikuti saya di video kali ini, jangan sampai di-skip. Oke. Ya, pertama-tama kita awali dari 3 angka di depan. Di sini ada angka 165, yaitu apa maksud 165? Nah, maksud 165 itu lebaran dari ban tersebut dari sini ke sini itu 165 dalam ukuran milimeter atau mm. Setelah garis miring ada 80 itu tinggi ban atau persenan dari lebar ban tersebut. Nah, jadi tinggi atau tebalnya ban itu dari hasil perbandingan aspek rasio diameter tapak ban. Misal itu 80% dari hasil perbandingan tapak ban. Jadi semakin lebar tapak ban, maka tinggi ban itu semakin pendek ya. Sampai sini paham? Di sini ada R berarti radial atau kode radial konstruksi ban yang dipakai mobil tersebut. 13 itu ukuran ring atau velg yang dipakai untuk ban ini yang cocok ukuran 13. Nah, angka 83 di sini kode 83 termasuk angka ikutannya besaran 80 yang berarti bobot atau berat maksimal yang ditopang ban ini maksimalnya keseluruhannya 450 kg dan T adalah kecepatan maksimal yang memakai roda ini atau mobil itu sekitar 180 km per jam, kecepatannya 180 km per jam. Ya, ini semua kode di sini akan saya bahas, mulai dari pertama Forceum Ultra. Forceum Ultra itu adalah merek ban tersebut yang diproduksi oleh PT Elang Perdana Air Industri, Made in Indonesia, buatan Indonesia ya, dengan standar SNI Steel Belted Radial. Ban ini ban radial. Nah, di sini ada kode DOT yang berarti singkatan Department of Transportasi. Di sini ada angka 3715. Ini ban ada kadaluarsanya juga ya. Buatan minggu ke-37 di tahun 2015. Nah, di sini ada kata-kata ya atau huruf itu plus yang berarti ban ini sudah menggunakan ban. Ini sudah merupakan ban tubeless dan tidak usah menggunakan ban dalam lagi. Max load 487 kg atau berat maksimalnya 487 kg. Max pressure 44 PSI garis miring 300 kPa atau berat yang ditopang itu maksimal 300. Serious injury may result from tree failure due to improper mounting, under inflation and or overload for low owners manual. Nah, yang artinya safety warning, artinya keselamatan, perhatikan keselamatan. Nah, ini artinya cedera serius dapat terjadi akibat kegagalan ban karena pemasangan yang tidak tepat. Di bawah ini
inflasi atau kelebihan beban, ikuti panduan pemilik. Nah, tampak luar ban merek Force Ultra, ada logo kepala elang, ya mungkin itu logo perusahaan PT Elang Perdana yang memproduksi ban ini. Jika ban baru ataupun ban belum aus, biasanya ada lambang segitiga di sini. Ini bukan hiasan ataupun motif ya, tapi ini merupakan kode treadwear atau indikator batas ataupun tingkat keawetan keausan pada kembang atau alur ban. Logo segitiga ini kalau kita garis tarik lurus ke atas tapak ban, di situ di bagian tengah-tengah pasti ada benjolan ya, batas aman ban yang udah aus. Kalau udah nempel ataupun menyentuh segitiga atau maupun jendolan pada tapak ban mobil, jika lambang segitiga udah menyentuh, berarti ban tersebut wajib diganti. Ya, selanjutnya adalah tulisan atau singkatan dari M+S yang merupakan singkatan dari MUD dan Snow SNOW, sehingga dengan notasi tersebut bisa dipakai untuk permukaan jalan yang sedikit berlumpur dan bersalju. Di Indonesia memang jarang ada ban yang menggunakan notase atau tulisan M+S. Ban yang ada tulisan M+S biasanya dipergunakan di kawasan Eropa. Nah, teman-teman, di sini itu biasanya ada garis ya. Ketika kita baru beli ban baru, 2 atau 1 garis warna merah, kuning ataupun biru. Nah, ini itu maksudnya apa sih? Maksud dari garis tersebut itu adalah maksud indikator pabrik untuk membedakan tipe atau ukuran setiap ban. Hal ini bertujuan untuk mempermudah petugas atau karyawan yang di pabrik ban itu dalam pencarian ban yang sesuai dengan ukuran yang dia cari. Jadi di pabrik itu posisi ban itu tidak berdiri tapi rebahan ya. Jadi kode-kode seperti 165, 80 dan lain-lain itu tidak kelihatan atau tertutup ya. Penjelasan singkat dari teman saya yang menjelaskan cara membaca kode ban, saya di sini akan menjelaskan perbedaan antara ban bias dan ban radial. Ban radial adalah jenis desain ban otomotif rancangan yang dipatenkan pada tahun 1915 oleh Arthur B. Savage, seorang produsen ban yang sukses dan seorang penemu di San Diego, California. Ban radial biasanya digunakan untuk kendaraan berat jenis L300, tronton atau kendaraan berat lainnya. Ban radial memiliki konstruksi karkas ukur membentuk sudut 90 derajat terhadap keliling lingkaran ban. Menjelaskan tentang pengertian dari ban radial, saya akan menjelaskan tentang ban bias. Ban bias adalah ban yang dibuat dengan susunan 2 atau lebih benang yang melingkari dari bed ke bed dengan membentuk sudut 40 derajat hingga 65 derajat terhadap garis tengah lingkaran.
Dan ban dengan struktur bias adalah yang paling banyak dipakai pada mobil-mobil. Ya, sekian, terima kasih telah menyaksikan video dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kekurangan ataupun kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Bisa. SMK Hebat. SMA Negeri 1 Tunjung Bisa hebat. Waalaikumsalam.